Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Aris Menandar dari Prodi Hesina Reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli akad istisna. Sebelum kita ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang jual beli. Umumnya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah jual beli terlihat oleh mata, yang kedua jual beli tidak terlihat oleh mata, yang ketiga adalah jual beli barang goib. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Yang pertama adalah pengertian akad istisna. Secara bahasa, istisna berasal dari kata sana'a yang artinya membuat, karena ada penamaan huruf alif, sin, dan ta. Maka makna yang terbentuk adalah meminta atau memohon untuk dibuatkan. Secara istilah, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembeli, pemesan dan penjual, atau bisa juga disebut sebagai suatu akad untuk pembelian suatu barang. Akad dibuat bahan dan pembuatan dari pembuat. Apabila bahan dari suatu barang berasal dari pemesan yang disebut ini, maka akad ini berubah menjadi akad izarah. Landasan yang untuk yang kedua adalah landasan hukum istisna. Landasan hukum pada istisna didasarkan pada kias terhadap akad salam, yaitu jual beli yang tidak ada barangnya ketika sesi akad sedang berlangsung. Ulama Hanafiyah melandaskan diperbolehkannya istisna atas istihsan dari muamalah manusia dengan lainnya dan kebiasaan mereka di setiap kurun yang melakukan pemesanan tanpa adanya pengingkaran. Adapun ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali memperbolehkan atas dasar kias terhadap salam dan urf dari masyarakat di persyaratan sebagai akad salam. Pendapat para ulama tersebut tentunya tidak terlepas dari sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ayat yang menjadi landasan hukum istisna adalah surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian pada hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari sahabat Nabi, yaitu Anas radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau, sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih dari tangan beliau. Riwayat Muslim. Merujuk pada hadis ini, maka dapat disimpulkan bahwa akad istisna diperbolehkan. Kemudian sebagian ulama menyatakan melalui ijma'nya bahwa akad istisna adalah akad yang dibenarkan dan dia juga dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama yang mengingkarinya. Dengan demikian tidak ada alasan untuk melarangnya. Di Indonesia, Dewan Syariat Nasional (MUI), Majelis Ulama Indonesia, sebagai lembaga yang berwenang mengakomodir legalisasi sebuah produk, telah melegalkan akad istisna dengan dikeluarkannya Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia 06 DSN MUI 6/2000 tentang istisna. Dalam fatwa ini menyangkut beberapa hal, yaitu ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barangnya. Ketentuan pembayaran akad istisna. Dalam melakukan istisna, utamanya dalam mekanisme pembayaran, perlu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Selanjutnya, ketentuan objek istisna. Kemudian dari segi barang yang diperjualbelikan dalam akad istisna juga perlu memperhatikan hal-hal yang membuat akad istisna menjadi sah untuk dilakukan. Di antaranya adalah harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Penyerahan dilakukan kemudian waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan pembeli. Mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis
sesuai kesepakatan. Dalam hal tersebut, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesanan memiliki hak hiar, hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Perbedaan akad istisna dan akad salam meskipun terlihat sama, namun akad istisna dan akad salam memiliki perbedaan dari segi istilah yang digunakan untuk penamaan objek. Bila akad salam disebut muslam fihi, sedangkan akad istisna disebut mashun. Dilihat dari segi harga, akad salam dibayar langsung saat terjadi kontak. Jadi ketika kamu hendak memesan suatu barang, kamu harus membayar langsung harga barang yang kamu pesan di awal ketika akad terjadi. Sedangkan pada akad istisna, pembayaran bisa lebih fleksibel. Kamu bisa membayar pas di awal kontrak, bisa dengan cara diangsur atau bisa di kemudian hari. Nah, inilah yang menjadi inti perbedaan antara akad istisna dengan akad salam. Pada sisi sifat kontrak, akad salam memiliki sifat mengikat secara asli tabi'i, sedangkan akad istisna memiliki sifat mengikat secara ikutan tabai. Apa maksudnya? Pada akad salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istisna menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab. Selain itu, menurut Hasanuddin selaku Sekretaris Komistari Fatwa DSN MUI menyebutkan bahwa perbedaan akad salam dengan akad istisna adalah sifat barangnya. Dalam akad salam barangnya meski sudah ada contohnya, sedangkan dalam akad istisna barangnya masih berbentuk gambaran atau belum ada wujudnya gambar. Nah, untuk yang selanjutnya, praktek akad istisna dalam kehidupan sehari-hari. Akad istisna sering diterapkan pada produk-produk yang sifatnya untuk konstruksi seperti bahan bangunan ataupun furniture, sedangkan akad salam lebih sering digunakan untuk produk-produk seperti buah-buahan dan sebagainya. Mengapa berbeda? Karena pada produk buah-buahan, contoh buah tersebut sudah pernah ada. Adapun karena jumlahnya terbatas, maka perlu dipesan terlebih dahulu. Ditambah penjual tidak perlu membuatkannya terlebih dahulu, apalagi sampai menuruti spesifikasinya yang diminta pembeli, karena buah pada umumnya memiliki bentuk yang sama. Ditambah penjual tidak perlu membuatkannya terlebih dahulu, apalagi sampai menuruti spesifikasi yang diminta pembeli, karena buah pada umumnya memiliki bentuk yang sama. Penjual yang merupakan petani hanya perlu menambahkan bibit tanaman yang dipesan, kemudian dirawat sampai tanaman tersebut menumbuhkan buah yang kemudian akan diserahkan kepada pembeli. Lain halnya dengan barang-barang seperti furniture, yang mana pembeli perlu memberikan secara spesifikasi barang furnitur yang dibutuhkan. Misal kalau ia memerlukan sebuah lemari, maka pembeli harus menyebutkan secara jelas seperti jumlah pintu lemari dan kaca atau enggak dan sebagainya. Setelah spesifikasi disepakati, maka pembeli yang menyerahkan uangnya langsung belakangan setelah barangnya jadi atau dengan cara dicicil. Praktek akad istisna dan dalam masa kontemporer. Akad istisna saat ini sering diterapkan pada produk pembiayaan rumah syariah atau biasa disebut KPR syariah. Salah satu bank yang menerapkan pembiayaan KPR syariah dengan akad istisna adalah Pengkreditan Rakyat Syariah BPRS Mula Berkah Abadi. Menurutnya, penerapan akad istisna pada proses KPR syariah akan memudahkan nasabah dan akan memberi BPRS lebih unggul dibandingkan konvensional. Istisna itu barang bagus karena pemerintah sedang mengalahkan sektor tersebut. Tentu kita harus bisa amanah terhadap pengelolaan dana masyarakat yang menabung dalam perbankan syariah atau BPRS itu. Mengapa harus digunakan sesuai tujuan yang diamanatkan oleh pemerintah, antara lain untuk penyediaan rumah bagi masyarakat, ucap khotib ketika diwawancara di Tangerang. Bagaimana mekanisme akad istisna pada KPR syariah? Jadi nasabah bisa
memesan rumah sesuai spesifikasi yang diinginkan kepada penjual yang dalam hal ini bisa dilakukan oleh BPRS atau bank syariah lainnya. Setelah kesepakatan terkait spesifikasi rumah terselesaikan, maka pemesan alias nasabah bisa menentukan metode pembayaran yang diinginkan. Setidaknya ada dua cara diberikan. Skema pertama, nasabah bisa membayar rumah dengan skema pembayar per bagian rumah. Jadi setiap ada bagian rumah yang jadi nasabah membayar atas bagian rumah yang sudah jadi tersebut. Ilustrasi sederhana, misalnya si Paujan ingin membeli rumah, ia membeli rumah melalui BPRS Sejahtera. BPRS menawarkan skema akad istihina untuk pembelian rumah. Paujan setuju, lalu ia menjabarkan spesifikasi rumah yang diinginkan. Kemudian BPRS Sejahtera menghitung biaya yang dibutuhkan untuk membuat rumah sesuai spesifikasi yang disampaikan. Dalam skema perhitungan, BPRS akan menambahkan biaya jasa sebagai keuntungan yang berhak mereka dapatkan atas pemesanan rumah tersebut. Setelah perhitungan selesai, disampaikan perhitungan tersebut kepada Paujan dan Paujan menyepakati perhitungan yang diberikan. Paujan membayar dengan cara pembayaran setiap bagian rumah. Jadi jikalau dalam proses pembuatan rumah tersebut ada bagian-bagian yang sudah mulai jadi, kendala akad istina pada KPRS Syariah meskipun memiliki potensi yang besar dalam mengalahkan sektor properti perumahan atau masyarakat, sayangnya masih jarang bank syariah yang menerapkan karena kendala amanah terhadap yang disampaikan oleh nasabah. Kemudian literasi terkait akad istina dan penerapannya pada dunia perbankan juga masih banyak yang kurang dipahami, terutama bagi mereka yang merupakan praktisi perbankan. Mungkin materi hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.